Wahid isnain salah. Salam alaikum. Aneh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mei dan Jun, sudah lama kami tidak menyapa. Mudah-mudahan kabar kita semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin, dalam lindungan Allah insyaallah. Dan tetap semangat mencari keberkahan di bulan Ramadan di tengah pandemi yang belum ada tanda-tanda untuk selesai ya. Ya, hari ini kita mau ngebahas konten yang lagi viral banget. Mungkin teman-teman yang belum nonton dulu deh video ini. Temen-temennya tuh sepatu ya guys, nanti lihat aja videonya pas kita masukin. Berarti bener lidah hari aja gitu. Baik. Iya. Pede foto dulu. Makasih jejak pemulung ya. Iya. Nah, gimana nih pendapat Mei ketika pertama kali ngelihat video yang lagi viral ini, video tentang sampah nih. Mau sedekah tapi isinya sampah. Pertama kali ngeliat gimana? Intinya ketika di situasi yang seperti ini harusnya ya orang-orang itu saling beruluran tangan untuk membantu ya dalam hal ya donasi atau apapun itu ya, termasuk sembako. Dan Video tadi ketika aku tunjukin sama mama aku itu langsung geger, langsung marah ya, nggak habis pikir gitu. Orang lagi susah-susah, lagi butuh makan kok ya diisenginnya nggak tanggung-tanggung, sampah loh yang dikasih. Itu gimana nuraninya ya, kira-kira begitulah. Ekspresif banget mama aku ketika ngelihat itu, karena disiarin ya di televisi. Dan memang kalau dari segi empati itu kelihatan kayak mati rasa ya. Orang yang sudah susah-susah cari makan, sampai kan di tengah-tengah yang banyak PHK ini ya, di tengah-tengah yang sulit banget kan, sebelum ada COVID aja itu sulit banget cari uang, cari makan, apalagi ya, di tengah-tengah yang kita lagi ada pandemi kayak gini. Dan ini masih sempet-sempetnya orang ngisengin ya, itu kan membuat geger dunia persilatan. Nah, ini kayaknya nih ya, orang-orang yang seperti ini kalau menurut aku bukan cuma sekedar mau mencari ketenaran sih. Karena dari segi awal sih dia emang udah tenar ya nggak sih? Kadang orang berpandangan bahwa ini orang lagi cari konten gitu ya, mungkin kehabisan ide ya. Sepakat sih aku, karena orang memikirkan konten yang menarik yang bisa lalat coy, sesuatu yang ini ya, yang rada rumit ya. Ada konten yang kemudian nanti bisa dilihat orang, yang menarik perhatian, itu memang penting ya. Terus untuk menjaga kepopularitasan ya, itu memang penting di tengah-tengah orang yang menjaga eksistensi dan uang. Wallahu a'lam sih kalau itu. Mereka membuat konten itu kan sesuai dengan kesukaan dari viewernya. Ketika viewer itu nggak suka, artinya kan mereka pasti beralih ke konten yang lain. Tapi ternyata ketika mereka bikin konten-konten yang unfaedah seperti itu, viewer tuh malah suka gitu, dan viewer malah minta terus, coba dong prank si ini, atau balas-balasan prank suami istri dan lain-lain. Nah, itu kan artinya menggambarkan generasi kita sekarang tuh bukan generasi yang mengarah kepada ya tujuan hidup yang seharusnya apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendidikan kita saat ini, sebenarnya kan ya mulia banget gitu. Tujuan pendidikan kita tuh menjadikan kita orang yang bermanfaat, orang yang bisa berkontribusi di masyarakat. Tapi ternyata ke dalam aplikasinya sehari-hari itu, bahkan di lingkungan sekolah pun hal ini tuh belum bisa terterapkan secara sempurna gitu kan. Misalnya ngeprank guru ya, terus ya joget-joget di sekolah, bikin ya konten-konten yang semacam itulah gitu ya, yang kemudian
apa ya, menyadarkan kita sebenarnya pendidikan kita saat ini tuh ada yang nggak beres gitu kan. Artinya harus ada satu penyelesaian terhadap permasalahan saat ini. Iya, berarti ada masalah itu bukan cuma pada individu, karena yang buat konten itu nggak akan bertahan tanpa ada viewers, ya, tanpa ada penonton, dan penontonnya itu kan nggak sedikit ya, ada banyak. Dan ini kejadian ada di mana-mana. Kita disuguhkan di aplikasi yang berbagai macam, kayak ya yang kayak nari-nari nggak jelas juga. Artinya kan ada yang salah dengan pendidikan kita kan. Pendidikan kita itu kan basicnya diarahkan kepada kerja. Gimana caranya orang bisa dapat uang, dan uang itu dipakai buat ya merealisasikan apa yang dia inginkan dalam kehidupan gitu kan. Kenapa sih orang kerja? Karena mereka pengen beli HP baru, pengen beli laptop baru lah, atau misalnya pengen jalan-jalan kemana gitu kan, traveling dan lain sebagainya. Artinya tujuan hidup generasi kita saat ini tuh ya cuma gitu-gitu doang gitu. Bukan kalau misalnya kita harusnya ya idealnya generasi itu dia bisa menghasilkan atau berkontribusi terhadap masyarakat gitu ya, menciptakan sesuatu, membuat sebuah karya. Tapi yang kita lihat saat ini, karya-karya yang ada gitu ya, generasi-generasi digital saat ini gitu, yang karya yang mereka hasilkan tuh yang konten-konten yang seperti itu. Terus gimana nih? Maksudnya kan kita udah tahu nih ya, jadi ada masalah antara yang buat konten sama yang viewers, itu masalah sistemik ya, sistemik dalam pendidikan terutama. Nah, gimana nih kita biar menyelesaikan masalah ini? Karena kan pemimpin ya ke depan yang akan memimpin negeri ini, bahkan yang memimpin kaum muslimin adalah generasi-generasi yang sekarang lagi digerus sama berbagai macam aplikasi ya, yang tadi kan yang hanya mengedepankan have fun ya, tanpa memikirkan esok hari itu mau gimana, bahkan tanpa pernah memikirkan mungkin kalau udah mati itu ntar gimana. Nah, itu kan nggak kepikiran mereka. Itu gimana menyelesaikan polemik ini?